Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Di video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan yaitu sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Perubahan keterampilan dapat dilihat dari usaha guru untuk berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE yang telah dipelajari. Sedangkan sikap sebagai pemimpin pembelajaran dengan guru mampu mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE di kelas dan di sekolah, berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, juga penguatan pembelajaran sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui PSE, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. PSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, kaitan PSE dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri atau self-awareness. Yang kelima, kaitan PSE dengan memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Refleksi. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah, seiring waktu yang berjalan dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain atau berdiri sendiri. Atau dengan kata lain, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seseorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Dan ternyata banyak cara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional, di antaranya pengajaran kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional murid, guru, dan tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Mengabaikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja, sehingga selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melaksanakan teknik stop, sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Pertanyaan refleksi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang disadari rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami, tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid meliputi perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi aktif orang tua, adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari semua ekosistem pendidikan. Pertanyaan refleksi yang ketiga berkaitan dengan
Pertanyaan refleksi nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, yaitu mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Selanjutnya, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar atau interaksi guru dan murid serta kurikulum akademik. Dan yang terakhir, menciptakan iklim kelas budaya dan kebijakan sekolah. Selanjutnya, bagi rekan sejawat, saya harus mampu yang pertama menjadi teladan, yang kedua menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran tugas, yang ketiga menciptakan budaya mengapresiasi, dan yang keempat menunjukkan kepedulian. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Kiranya Bapak dan Ibu guru hebat dapat memberikan saran dan masukan terhadap video yang saya buat. Jadilah guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.